Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempraktekkan kegiatan coaching. Eh, Kegiatan ini saya Vita Sumbaria akan berperan sebagai coach dan teman rekan saya Bu Irma akan berperan sebagai coaching. Silakan Bu Irma. Assalamualaikum Bu Vita. Waalaikumsalam Bu Irma. Gimana kabarnya Bu Vita? Alhamdulillah saya sehat Bu. Bagaimana Bu Irma? Kelihatannya nih kayak ada yang dipikirkan nih Bu Irma, betul tidak? Iya nih Bu Vita, ada yang saya pikirkan mengenai anak didik saya yang bingung dalam menentukan pilihan. Kira-kira Bu Vita ada waktu luang tidak untuk diskusi sebentar sama saya? Ya, kira-kira 15 menitan Bu Vita. Boleh Bu, kebetulan siang ini saya tidak ada kegiatan lagi Bu Irma. Boleh ceritakan lebih detailnya bagaimana Bu Irma? Ini Bu, saya sedang memikirkan anak didik saya. Kebetulan saya kan wali kelas 9. Mereka itu galau Bu dalam menentukan pilihan melanjutkan SMA atau SMK. Oh, jadi yang ingin kita obrolkan itu tentang kegalauan anak didik Bu Irma ya dalam menentukan pilihan sekolah selanjutnya. Betul Bu Vita. Oke, boleh ceritakan lagi Bu gimana detailnya ini Bu Irma? Jadi begini Bu Vita, ini ada beberapa murid saya yang masih galau, masih belum yakin ingin masuk SMA atau SMK. Nah, mereka galau ini seperti ingin masuk SMA tapi khawatir jika nanti nggak bisa kuliah, makanya terpaksa dengan memilih SMK atau STM. Yang dikhawatirkan mereka itu takut salah jurusan Bu, karena bukan passion ataupun keinginan mereka. Yang kedua, ada beberapa anak Bu punya cita-cita lain seperti ingin masuk Akmil, Akpol atau akademik. Sekolah akademik kedinasan tersebut kan harus lulusan dari SMA Bu, tidak boleh dari SMK atau STM. Tetapi saya sudah memberikan penjelasan kepada anak tersebut Bu yang bercita-cita memasuki akademik tersebut Bu, bahwa tidak, jangan berkecil hati, masih bisa menjadi anggota TNI walaupun lulusan SMK STM pun bisa, walaupun jenjang secaba ataupun secata Bu. Oh, jadi begitu ya Bu Irma. Iya Nah, Bu. jadi yang Bu Irma harapkan itu bagaimana sih Bu? Yang saya harapkan ya Bu, simpel sih Bu, agar anak-anak itu benar-benar mantap dengan pilihannya, agar di kemudian hari tidak akan menyesal, sehingga mereka tuh dapat bertanggung jawab dalam pilihannya. Jadi kan efeknya kan semangat dalam belajar. Saya tidak ingin Bu kalau ada beberapa anak didik saya ada yang salah jurusan, tidak sesuai passionnya, yang nanti dikhawatirkan di tengah jalan mereka itu putus asa. Betul Bu Irma. Jadi kita ini mengharapkan ya bahwa anak didik kita itu biar tidak ragu-ragu dalam memilih pilihan jenjang berikutnya ya Bu Irma ya. Nah, selama ini apa yang sudah Ibu Irma lakukan untuk mengatasi permasalahan Bu Irma? Saya sudah melakukan obrolan ringan Bu, baik secara individu ataupun secara berkelompok melalui jam wali kelas ya Bu. Saya berusaha menjelaskan nih tentang SMA dan SMK. Memang kalau SMK atau STM itu kan memang disiapkan untuk disiapkan untuk bekerja, karena di sekolah tersebut itu kan dibekali dengan life skill atau keterampilannya Bu, berbeda dengan SMA yang berbasis akademis. Nah, ternyata Bu Irma sudah melakukan beberapa langkah ya untuk mengatasi permasalahan ini. Nah, menurut Bu Irma itu yang sudah Bu Irma lakukan apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh Bu Irma? Belum sesuai harapan Bu, anak-anak masih saja galau, belum yakin dan mantap dengan pilihannya Bu Vita. Oh, jadi masih galau Bu Iya Irma. Bu. Nah, selanjutnya kira-kira kalau masih tetap galau nih, ada langkah selanjutnya yang ingin Bu Irma lakukan nggak supaya siswanya jadi tidak galau lagi nih Bu? Saya memang ada rencana nih Bu, yang saya tetap ya seperti tadi saya melakukan diskusi cara
pribadi ataupun kelompok, dan saya di situ berperan sebagai teman agar anak itu lebih terbuka lagi, biar tidak canggung dalam curhat dengan saya ya Bu. Terus yang kedua, saya itu berencana ingin berkomunikasi dengan wali murid Bu. Kebetulan kan nanti ada rapat wali murid Bu ya. Nah di situ saya akan berusaha masuk di berusaha masuk di jam tersebut dengan berdiskusi dengan wali murid secara komunikatif. Nah, selain itu saya akan mencoba memberikan pengalaman hidup saya, Bu. Saya pernah mengalami di fase tersebut dulu waktu saya mau kuliah aja saya bingung Bu mau ambil jurusan apa. Nah, saya disarankan masuk ke guruan Bu. Kebetulan saya itu sebenarnya bukan passion saya Bu untuk menjadi sebuah guru, bahkan bukan cita-cita saya ataupun keinginan saya Bu, saya tidak sama sekali, itu bukan mimpi saya. Tetapi saya jalani dengan niat baik, pokoknya saya niat harus bisa dan bertanggung jawab. Ternyata apa yang saya laksanakan karena saya bertanggung jawab dan dengan niat baik, alhamdulillah nih Bu, sekarang saya tuh lebih mencintai profesi ini, saya lebih nyaman dengan profesi ini. Nah, hikmahnya ternyata apa yang saya inginkan belum tentu baik di mata Allah. Nah, ternyata apa yang tidak saya inginkan itu baik di mata Allah. Nah, mudah-mudahan anak-anak tuh dapat mengambil hikmah dari cerita saya, dari cerita pengalaman hidup saya Bu, yang tadi harus dengan penuh niat, yakin dan tanggung jawab walaupun itu bukan passionnya ya Bu, tapi alhamdulillah geningan saya nyaman nih Bu dengan profesi saya. Nah, selain itu juga kan anak harus bersangka baik terhadap Allah ya Bu ya. Betul Bu Irma. Wah, pendekatan yang sudah Bu Irma lakukan itu menurut saya sudah bagus Bu, dengan mendekati diskusi dengan anak didik Ibu, juga Ibu rencana ingin sharing tentang pengalaman ya Bu ya. Tapi sepertinya masih belum ini ya, masih kegalauannya masih tetap ada sepertinya di diri anak didik Bu Irma. Ya, begitulah Bu, anak-anak masih belum yakin sehingga saya sebagai wali kelas pun masih ini Bu, masih galau dan ikut khawatir Bu. Jangan sampai anak-anak saya itu salah langkah dalam menentukan pilihan. Betul Bu, tetap semangat Bu Irma, jangan putus asa ya. Setiap permasalahan itu pasti ada solusinya. Nah, kira-kira nih Bu Irma, ada nggak seorang atau siapa yang dapat membantu Bu Irma dalam menyelesaikan permasalahan Bu Irma ini? Nah, itu dia Bu, sebenarnya itu saya ada ide nih Bu. Kebetulan saya ini ingin ada rencana berkolaborasi dengan kepala sekolah, yang kedua dengan Wakasek, yang ketiga dengan rekan sejawat guru BK Bu. Nah, guru BK itu kan ahlinya dalam konseling anak. Nah, mudah-mudahannya Bu dengan melibatkan ahli konseling, anak-anak itu lebih mantap dan yakin pilihannya. Wah, Bu Irma luar biasa nih idenya. Betul, Bu Irma dapat bekerja sama dengan kepala sekolah, rekan guru atau wakasek ya Bu Irma ya, dan guru BK yang lebih berkompeten. Sepertinya bisa dilanjutkan nih rencananya Bu Irma. Iya ya Bu Vita, kenapa saya nggak berpikir sampai ke situ? Kenapa saya baru berpikir ya sekarang ya Bu Vita tentang melibatkan guru BK, ahli dalam konseling. Iya, ya Bu Irma. Nah, sepertinya rencananya luar biasa nih Bu Irma nih. Sudah mulai terpikirkan ya Bu Irma ya. Nah, kira-kira Bu, kapan nih rencananya akan Ibu laksanakan? Insya Allah segera besok saya akan laksanakan Bu. Langkah awal mungkin saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah, wakasek kesiswaan, guru BK, dan kebetulan kan lusa ada rapat wali murid Bu. Nanti saya akan berkomunikasi dengan wali murid Ibu. Oke, mudah-mudahan ya Bu Irma ya dapat berjalan lancar. Nah, ngomong-ngomong Bu Irma, setelah kita ngobrol ini, ada nggak sih manfaatnya yang Bu Irma dapatkan? Alhamdulillah Bu Vita, yang tadinya saya bingung, galau dan khawatir dengan anak-anak, sekarang saya jadi tahu Bu, langkah apa yang harus saya lakukan. Yang pertama, saya tuh melakukan diskusi ya Bu secara pribadi maupun kelompok di jam wali kelas. Nah, di situ saya berperan sebagai teman biar anak itu tidak canggung.
curhat dengan saya. Yang kedua, saya berkolaborasi dengan Wakasek, kepala sekolah, Wakasek, guru BK dan wali murid secara komunikatif. Yang terakhir ini, selanjutnya saya akan mencoba menceritakan pengalaman hidup saya, walaupun pengalaman hidup saya tidak inspiratif, tapi mudah-mudahan harapannya anak-anak itu dapat mengambil hikmah dalam cerita saya, Bu Vita. Wah, sudah mantap nih sepertinya nih rencana Bu Irma nih. Bagaimana sekarang perasaan Bu Irma setelah kita ngobrol hari ini Bu Irma? Makasih Bu Vita, alhamdulillah saya tercerahkan, lega dan tidak khawatir lagi, serta saya lebih semangat lagi nih dalam membimbing serta mengarahkan anak dalam memantapkan pilihannya. Alhamdulillah ya Bu Irma ya, saya juga ikut lega. Ternyata Bu Irma sendiri yang bisa menggali ide-ide yang cemerlang untuk menyelesaikan permasalahan Bu Irma. Nanti setelah Bu Irma melaksanakan rencana tadi nih Bu ya, yang hari Rabu itu nih Bu, nanti ceritakan lagi ya Bu ya, berbagi lagi kepada saya bagaimana progresnya, baik atau tidak baik seperti itu ya Bu ya. Oke, siap Bu Vita. Terima kasih Bu Vita sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya. Sama-sama Bu Irma, mudah-mudahan apa yang Bu Irma rencanakan dapat berjalan dengan lancar ya Bu Irma ya. Amin ya rabbal alamin. Makasih Bu Vita. Assalamualaikum Bu Vita. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Irma juga. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Vita Sumbaria dan rekan saya Anggreni Irma Wahyuningsih akan mempraktekkan kegiatan coach. Kali ini saya akan berperan sebagai coach dan Bu Irma sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Vita. Waalaikumsalam Bu Irma. Kenapa ini kok kelihatan lesu? Kayak seperti ada yang dipikirkan. Gini Bu, terlihat ya wajah saya sedang ada yang dipikirkan gitu Bu. Iya, terlihat sekali ekspresinya Bu Vita. Kalau boleh saya cerita nih, Ibu ada waktu tidak? Boleh Bu, kebetulan ini saya lagi tidak ada kegiatan. Boleh Bu, mau cerita apa Bu? Gini loh Bu Irma, biasa kan, saya kan guru kelas 1 nih Bu. Anak-anaknya biasa, masih kecil-kecil ya Bu ya. Setiap kita mau mulai pembelajaran, anak saya itu, murid-murid saya itu selalu ini Bu, selalu ada aja. Ibu, saya tidak mau duduk di depan, saya pengen di belakang Bu. Terus ada anak yang, Ibu aku nggak mau sama si A, maunya sama si B, seperti itu. Lalu ada yang anaknya maunya tuh di belakang aja, mungkin karena takut ya Bu ya. Jadi seperti itu Bu. Kan kalau saya tiap hari mendengarkan apa yang diinginkan oleh murid, saya kan capek juga ya Bu ya. Seperti itu. Tidak setiap mereka menginginkan sesuatu saya kabulkan ya Bu ya. Nah, mungkin anak-anak murid saya itu mungkin cerita Bu ke orang tuanya di rumah. Nah, cerita apa yang dia inginkan. Nah, akhirnya orang tua mereka itu Bu komplain ke saya, chat mau pulang sekolah atau ketika saya sudah beristirahat di rumah chat, mereka itu bilang gini, Bu, anak saya tidak mau di belakang Bu, nggak kelihatan katanya Bu, inginnya di depan aja gitu tiap hari. Terus ada orang tua juga komplain yang anaknya, Bu nggak mau sama si B, nakal katanya Bu, kata anak saya, jangan duduknya sama si B. Kan saya kalau mendengarkan keluh kesah orang tua setiap hari itu jadi saya pusing ya Bu ya. Malah saya jadi capek nih Bu, mau ngajar aja malah keburu capek Bu. Gimana ya Bu ya? Jadi ini mah permasalahannya kompleks ya Bu ya. Masalah Betul, dengan Bu. ortu dengan siswa mengenai bangku ya Bu ya. Betul dengan demikian? Betul Bu, dengan posisi tempat duduk anak Bu, tiap hari itu teh Bu. Jadi ada tujuan yang ingin dicapai nggak Bu dari pembicaraan kita ini mengenai masalah ortu dengan siswa tersebut?
Tentu saja Bu, karena saya ingin berbagi dengan Ibu ini, mudah-mudahan setelah kita ngobrol ini Bu, saya dapat solusi solusi untuk menyelesaikan permasalahan saya ini Bu. Sejauh ini dalam menghadapi permasalahan, apa yang Bu Vita lakukan? Sebenarnya sudah banyak yang saya sudah lakukan Bu. Yang pertama, saya memberikan pengertian ya pastinya ya Bu ya ke anak didik saya di kelas. Saya memberikan pengertian bahwa kita duduk dengan siapa saja. Mereka semua kita berteman ya Bu ya, tidak boleh pilih-pilih. Sabar saja gitu. Dan tiap minggu juga Bu guru pasti akan mengganti menukar posisi tempat duduk mereka. Nah, selain memberikan pengertian kepada anak-anak juga, saya selalu memberikan pengertian juga kepada orang tua ketika mereka komplain menghubungi saya. Saya menceritakan aja kalau tidak selamanya ya Bu ya anak didik itu anaknya gitulah Bu duduk di belakang aja. Tentu kan guru juga kan punya pertimbangan khusus ya Bu. Saya setiap minggu itu pasti merolling posisi tempat duduk mereka. Misalnya kalau yang minggu ini nih si A ini duduknya di depan. Nah, minggu depan dia ada di tengah posisinya. Minggu depannya lagi dia posisinya di belakang. Begitu aja setiap minggunya, Bu. Selain saya tukar posisi duduk juga saya tukar teman-teman bangkunya, Bu, supaya mereka saling mengenal satu sama lain. Nah, tapi seperti itu, Bu, saya sudah jelaskan tapi masih ada aja orang tua yang belum dapat menerima apa yang saya sampaikan seperti itu, Bu. Harus sabar ya Bu Vita, memang ya mengajar kelas 1 itu harus ekstra luar biasa sabarnya dan saya salut dengan Bu Vita. Jadi sebenarnya sudah ada beberapa langkah yang sudah Ibu lakukan dalam menyelesaikan masalah ini. Apa yang sudah Ibu lakukan tadi menurut menurut Ibu apa sudah mendapatkan hasil yang sesuai dengan Ibu harapkan? Masih ada nggak Sebenarnya masih ada nggak Bu ortu yang mengatur tempat duduk atau yang masih komplain ataupun yang masih nge-WA Ibu? Sebenarnya setelah saya memberikan pengertian nih kepada anak didik saya, sudah beberapa anak yang paham gitu ya Bu, sudah tidak komplain lagi ya anak didik saya Bu. Tapi untuk orang tua masih ada sebagian orang tua yang belum dapat menerimanya Bu. Nah masih tetap menghubungi saya, selalu berkata gini Bu, Bu kenapa anak saya keseringannya di belakang, padahal kan sebenarnya saya sudah selalu merolling ya Bu ya Iya. setiap minggu, tapi karena mungkin orang tua itu melihatnya ketika si anaknya ada di belakang Bu, jadi beranggapan bahwa anaknya itu selalu di belakang aja, Iya. padahal kan saya rolling itu Bu sebenarnya. Udah saya berpengertian tapi ya masih mungkin si orang tua itu tetap tidak paham gitu Bu, karena mungkin anaknya mungkin lebih istimewa ya Bu ya, istimewa Mm. istimewa buat ibu, jadi inginnya yang terbaik mungkin seperti itu Bu. Tapi kan kalau saya selalu mengiyakan kan kasihan juga dengan anak-anak yang lain ya Bu, merasa tidak adil seperti itu Bu. Betul, Bu Vita. Ibu sudah melakukan beberapa langkah di kelas untuk mengatasi permasalahan tempat duduk siswa ini dan juga memberikan pengertian kepada orang tua tersebut. Ternyata tidak bisa merubah ya Bu dengan memberikan pengertian tersebut. Orang tua saja masih nge-WA. Menurut Ibu, apa ada langkah lain untuk dapat menyelesaikan masalah ini? Iya Bu, betul. Sepertinya setelah kita ngobrol dengan Ibu nih, saya dapat ide nih Bu, bagaimana ya menurut Ibu ya, kalau saya itu mengadakan pertemuan untuk orang tua murid, tapi tidak hanya untuk orang tua murid yang komplain aja Bu. Saya inginnya mungkin semua orang tua kelas saya undang. Saya akan memberikan arahan, pengertian kepada semua orang tua Bu, supaya semuanya paham, tidak hanya satu orang yang paham ya Bu. Kalau masih ada yang belum paham kan saya juga capek kalau misalnya orang tuanya selalu komplainnya lewat WA. Jadi saya sepertinya ingin eh, mengumpulkan orang tua nih Bu dalam suatu pertemuan nanti kayaknya di sekolah Bu. Bagus Bu Vita, mantap sekali idenya, efektif dan efisien. Terima kasih Bu. Nah, kira-kira menurut Ibu eh, kapan rencana itu akan dilaksanakan? Eh, Rencananya Bu hari Rabu ini deh, kayaknya hari Rabu minggu ini kebetulan
karena setiap hari Rabu itu saya itu tidak ada jam Bu, tidak ada jam di kelas dari pagi sampai siang. Itu kebetulan yang mengisi kelas saya itu guru bidang. Nah sepertinya saya akan melaksanakan rencana saya itu di hari Rabu itu nih Bu. Mudah-mudahan ya rencana yang Ibu rencanakan membuahkan hasil sesuai dengan yang Ibu harapkan ya Bu. Oh ya Bu, dari Amin. obrolan kita ini, hal bermanfaat apa yang dapat Bu Vita peroleh? Banyak Bu, akhirnya saya dapat menemukan solusi untuk permasalahan saya ini. Jadi saya akan melaksanakan pertemuan kepada semua seluruh orang tua murid untuk memberikan pengarahan tentang permasalahan ini ya Bu ya. Mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik. Alhamdulillah Bu Vita. Nah, bagaimana nih perasaan Vita setelah mengobrol? Ibu terima kasih, bersedia mendengarkan, curhatan saya Bu, keluh kesah saya. Alhamdulillah, hati sudah mulai lega, yang tadinya, selalu saya pikirkan ternyata saya dapat menemukan solusi yang bisa saya laksanakan ya Bu ya. Mudah-mudahan, apa yang, Ibu berikan kepada saya, eee, bisa saya laksanakan ya Bu ya rencana ini ya Bu, doakan ya Bu ya. Eh, Pasti saya doakan yang terbaik Bu. Alhamdulillah Bu, saya juga ikut lega karena Ibu dapat menemukan ide-ide cemerlang yang sebenarnya ide-ide cemerlang itu dari Ibu sendiri untuk menyelesaikan permasalahan Ibu tadi. Oh ya Bu, nanti jangan lupa kabari saya Bu ketika Ibu progres dari pertemuan dengan para orang tua murid nanti. Pasti Bu, saya akan kabari lagi kepada Ibu setelah saya melakukan, pertemuan itu ya Bu ya. Mudah-mudahan pertemuan itu dapat menghasilkan, sesuai dengan yang saya harapkan ya Bu ya. Terima Amin ya kasih loh Rabbal Bu, alamin. terima kasih waktunya untuk saya. Mudah-mudahan Ibu Amin, selalu amin, sehat amin. ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin, sama-sama Bu Vita. Semangat Ya, ya Bu Vita. ya, terima kasih Bu. Ya, oke Bu Vita, kalau saya lanjutkan kegiatan dulu ya Bu Vita. Ya mangga Bu, terima Oke. kasih Bu. Sama-sama Bu Vita. Assalamualaikum Bu Vita. Sampai ketemu nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek coaching dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.